Oke, halo. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan dari contoh soalnya. Sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya menganalisis sebuah proyek menggunakan payback period. Dan sekarang kita akan membahas mengenai discounted payback period. Jadi discounted payback period ini adalah sebuah kalau misalnya di dalam payback period itu kan tidak ada tidak hanya mengakumulasikan dari arus kas yang ada, tapi tidak present value kan. Jadi di sini tidak menghitungkan present value, tidak memasukkan unsur present value di dalam penghitungan arus kas kumulatifnya dan payback periodnya. Nah, sekarang di sini untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka kita bisa menggunakan payback period yang lainnya yang dinamakan dengan discounted payback period. Jadi ini sebenarnya tujuannya adalah sama, untuk mencari kapan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengembalikan, atau sebuah proyek itu dalam mengembalikan modalnya. Jadi sebenarnya konsepnya sama, waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannya. Jadi di sini langsung aja kita hitung untuk discounted payback period. Jadi dalam discounted payback period ini terdapat ini soal B ya. Oke, kita langsung saja jawab soal ini untuk yang B. Sini untuk yang B ya. Jadi ini B. Untuk discounted payback period, di sini ada untuk kolomnya itu ada perkiraan arus kas, dan di sini ada present value. Jadi ininya membedakan dengan yang payback period. Jadi di sini kita menghitung present value dari arus kas yang di sini, arus kas ini yang ada di contoh soal, arus kas dari sebuah proyeknya. Nah, sekarang kita hitung untuk present value arus kas pada tahun ke-0. Jadi untuk penghitungannya yaitu ini kan arus kasnya minus 1 juta. Jadi di sini untuk perhitungannya yaitu minus 1 juta dibagi dengan masih ingat untuk rumus dari present value yaitu 1 plus I pangkat N. Oke, ini 1 ditambah I-nya adalah dari biaya modal, itu 0,1 pangkat N. N-nya dari tahun. Oke, di sini berarti N-nya adalah tahun ke 0. Maka di sini tahun ke 0. Maka hasilnya adalah berarti ini kan minus 1 juta dibagi dengan minus 1 juta dibagi dengan 1,1 pangkat 0. 1,1 pangkat 0 hasilnya adalah 1 pasti ya. Semua yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1. Maka di sini adalah tetap minus 1 juta. Maka di sini untuk arus kas kumulatifnya tetap minus 1 juta. Oke, untuk yang di tahun pertama, tahun ke-0 sudah, di tahun yang pertama yaitu untuk arus kas 500.000, berarti caranya sama ya, berarti 500.000 dibagi dengan 1 ditambahkan 0,1 pangkat N-nya yaitu 1 pangkat 1, berarti 500.000 dibagi dengan 1,1. Hasilnya adalah 455 545,45. Nah, ini berarti kita menghitung untuk arus kas present value-nya itu 454.545,45. Berarti untuk arus kas kumulatifnya berarti minus 1 juta
minus 1 juta ditambahkan dengan ini present value arus kasnya yaitu 454,45, maka hasilnya adalah ini agak lebih dari tabel ya, nggak apa-apa, yaitu 554,55. Oke, ini sudah kita temukan yaitu untuk arus kas kumulatifnya. Jadi di sini arus kas kumulatif yang tahun pertama yaitu 554,454,55. Oke, untuk yang di tahun kedua caranya sama, yaitu 400.000 dibagi dengan 1 ditambahkan 0,1. Ini biaya modalnya ini di setiap tahunnya sama ya, hanya yang membedakan adalah pangkatnya. Pangkatnya disesuaikan dengan tahunnya, berarti ini tahun kedua berarti pangkat 2. Maka hasilnya adalah 330.578,51. Nah, untuk arus kas kumulatifnya berarti 454,55 ditambahkan dengan ini arus kas untuk tahun keduanya yaitu berarti 330.578,51. Maka hasilnya adalah 214.876,04. Oke, untuk yang di tahun kedua kita sudah temukan yaitu 214, oh ini masih minus ya, sorry saya belum kasih minus karena ini masih belum ya, minus semua masihan. Karena di sini untuk ini kan berarti minus ya. Untuk di tahun keduanya ini minus, di sini 545 masih minus ya, belum sampai plus. Oke, sekarang untuk yang tahun ketiga yaitu 300.000, present value-nya 300.000 dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 3 karena di sini tahun ke-3. Maka hasilnya adalah 225.394,44. Oke, berarti di sini untuk arus kas kumulatifnya yaitu minus 214.876,04 ditambahkan dengan 295.394,44. Maka hasilnya adalah yaitu sudah mulai plus ya. Di sini kalau misalnya kita lihat minus 214 dengan plus 225 berarti sudah lebih besar dari yang plusnya sudah lebih besar dibandingkan dengan minusnya. Di sini hasilnya adalah 10.518,4. Lalu untuk yang tahun keempat berarti yaitu 100.000 dibagi dengan 1 plus 0,1
pangkat, yaitu tahun keempat berarti pangkat 4. Maka hasilnya adalah 8.301,35. Nah, berarti untuk arus kas kumulatifnya berarti di sini kan sudah plus, berarti ini sudah bisa kita usah minusnya. Jadi 10.518,4 ditambah dengan 68.301,35. Maka hasilnya adalah 78.819,75. Oke, kita sudah menemukan hasilnya, yaitu di sini arus kas kumulatifnya kita sudah temukan. Dan sekarang kita hitung untuk discounted payback periodnya. Jadi di sini kita hitung untuk discounted payback periodnya. Untuk discounted payback periodnya, berarti di sini sama dengan kita sama seperti tadi caranya, yaitu di sini kan kita bisa melihat pada tahun pada akhir minusnya, yaitu akhir masih tahunnya itu masih minus dibandingkan dengan yang setelahnya itu adalah plus. Berarti di sini pada antara di tahun kedua dan tahun ketiga ini terjadi balik modal ya. Berarti di sini kan untuk tahun kedua masih minus 214 ribuan sekian, 876,04. Nah, untuk tahun ketiga itu sudah plus, yaitu 10.518,4. Nah, sekarang kita berarti terjadi antara di tahun kedua dan tahun ketiga. Maka di sini kita bisa menuliskan untuk tahun kedua sama masihan, ditambahkan dengan caranya juga masih sama, yaitu untuk arus kas kumulatif pada tahun kedua yang masih minus, yaitu 214.876,04 dibagi dengan untuk ini dibagi dengan present value pada tahun ketiga. Nih, present value pada tahun ketiga berarti 212.394,44. Maka hasilnya adalah 2 ditambahkan dengan 214.876,04 dibagi dengan 225.394,44, hasilnya adalah 0,95. Maka hasilnya adalah 2,95 tahun. Oke, ini sudah kita temukan untuk hasilnya. Jadi di sini untuk berdasarkan discounted payback period itu ternyata hasilnya adalah 2,95 tahun. Sedangkan tadi pada waktu kalau misalnya kita hitung berdasarkan payback periodnya saja, bukan discounted tapi hanya payback period, itu adalah 2,33 atau 2 tahun 4 bulan. Maka di sini kita bisa melihat ternyata untuk hasilnya itu terjadi perbedaan ya. Kalau misalnya kita present value kan dengan yang tidak. Nah, untuk kalau misalnya kita mau tanya akurat yang mana, maka lebih akurat yang ini discounted payback period, karena dia
discounted pay period ini menggunakan present value, jadi lebih akurat dibandingkan dengan yang time period pada sebelumnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan saja. Oke, sampai jumpa.